Halo, pewaris. Bayangkan, dunia tanpa listrik, tanpa internet, tanpa sinyal ponsel, tanpa satelit di angkasa. Sulit dibayangkan, bukan? Kita hidup di era modern, di mana teknologi sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Tapi, pernahkah kamu berpikir, siapa orang pertama yang memimpikan semua ini? Namanya adalah Nikola Tesla, seorang jenius yang lahir lebih dari 160 tahun lalu. Seorang visioner yang idenya dianggap mustahil, bahkan gila pada zamannya. Dan yang lebih mengejutkan, banyak dari penemuannya justru disembunyikan, bahkan lenyap karena dianggap terlalu berbahaya bagi kepentingan besar dunia. Bayangkan sebentar, bagaimana hidupmu kalau dunia ini tidak punya internet? Tanpa internet, kamu tidak bisa membuka media sosial. Tidak ada game online. Tidak ada Zoom meeting. Tidak ada Netflix. Bahkan, mungkin kamu tidak akan bisa menonton video ini sekarang. Mengerikan, bukan? Tapi internet, komunikasi nirkabel, dan teknologi tanpa kabel lainnya, semua berakar dari mimpi Nikola Tesla tentang transmisi energi dan informasi tanpa kabel. Kalau bukan karena Tesla, kita mungkin masih terjebak di masa di mana semua hal harus disambungkan dengan kabel panjang yang berantakan. Sekarang, bayangkan hal lain. Kalau Tesla tidak menemukan arus bolak-balik atau AC current, dunia kita akan gelap. Lampu di rumahmu mungkin tidak akan menyala. Gedung-gedung pencakar langit tidak akan berkilau di malam hari. Dan listrik hanya bisa dipakai di sekitar pembangkit karena arus searah Edison tidak mampu dikirim jauh. Bayangkan juga kalau Tesla tidak memikirkan radio. Mungkin dunia tidak akan punya siaran berita. Tidak ada musik yang diputar dari udara. Dan tentu saja tidak akan pernah ada ponsel. Bahkan, kalau Tesla tidak pernah mendemonstrasikan remote control, mungkin kita tidak akan punya drone, mobil RC, atau bahkan sistem kendali jarak jauh di militer modern. Dengan kata lain, tanpa Tesla, dunia kita akan jauh lebih gelap, lebih lambat, dan lebih primitif. Tesla bukan hanya penemu. Ia adalah fondasi dari peradaban modern. Dan di balik semua penemuannya, selalu ada satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu mimpi tentang energi tak terbatas, gratis, dan bisa diakses siapa saja. Tapi mimpi itu jugalah yang membuatnya dianggap berbahaya. Beberapa penemuan Tesla memang sempat dipublikasikan. Listrik arus bolak-balik, radio, sistem kendali jarak jauh. Semuanya kini berkembang pesat dan menjadi tulang punggung teknologi modern. Namun, itu hanyalah sebagian kecil. Karena masih banyak catatan penelitian Tesla yang disembunyikan. Bahkan disita setelah ia meninggal. Bayangkan ini. Sang ilmuwan jenius wafat di sebuah hotel sederhana di New York tahun 1943. Dan hanya dalam hitungan jam, aparat pemerintah datang menyita seluruh dokumennya. Buku catatan, sketsa rancangan, hingga eksperimen yang belum sempat ia wujudkan, semua diambil. Hingga kini, sebagian besar dokumen itu masih terkunci rapat. Tidak boleh diakses publik. Dan inilah yang membuat Tesla menjadi sosok penuh misteri. Apa yang sebenarnya ia temukan? Apakah benar Tesla berhasil merancang energi tanpa kabel yang bisa menghidupi seluruh bumi? Apakah ia berhasil membuat rancangan senjata gelombang elektromagnetik yang mampu menghancurkan pesawat dari jarak ribuan kilometer? Atau justru lebih dari itu? Konspirasi demi konspirasi lahir dari rahasia yang ditinggalkan Tesla. Dan hingga kini, masih banyak orang percaya bahwa sebagian besar teknologi modern adalah hasil pengembangan dari penelitian Tesla yang disembunyikan. Ironisnya, warisan ide-idenya juga menginspirasi generasi baru. Sampai ada tokoh-tokoh kaya dan berpengaruh yang memberi penghormatan padanya. Bahkan, seorang miliarder terkenal Elon Musk justru memilih memakai nama Tesla untuk perusahaannya. Sebuah pengakuan betapa besar pengaruh sosok Nikola Tesla terhadap visi teknologi masa depan. Itulah sebabnya, untuk benar-benar memahami siapa dia, mari kita menyelam lebih dalam ke dalam sosok Nikola Tesla.
Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan, wilayah yang saat itu termasuk Kekaisaran Austria dan kini masuk ke Kroasia. Sejak kecil, Tesla sudah berbeda. Ia mampu membayangkan benda-benda rumit dengan sangat detil, seolah-olah ada di depan matanya. Ia tidak perlu menggambar. Cukup dengan pikirannya saja ia bisa merancang mesin. Ayahnya seorang pendeta ortodoks, ibunya seorang penemu alat rumah tangga sederhana. Dari ibunya, Tesla mewarisi bakat untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ketika dewasa, Tesla belajar teknik elektro di Eropa. Ia kemudian pindah ke Amerika, membawa sebuah mimpi. Di sanalah ia bertemu Thomas Edison. Dan di sanalah perang ide bermulai. Tesla percaya pada arus bolak-balik atau AC. Sedangkan Edison mati-matian mempertahankan arus searah atau DC. Pertarungan ini dikenal sebagai War of Currents, perang arus listrik. Dan hasilnya, sistem Tesla yang menang. Hari ini, listrik yang mengalir di seluruh dunia adalah hasil dari kemenangan Tesla dalam perang itu. Namun, meski ia berjaya, Tesla tetaplah seorang idealis. Ia tidak peduli pada uang. Ia tidak peduli pada bisnis. Ia hanya ingin membuat dunia lebih baik. Dan itulah yang akhirnya membuatnya semakin terasing. Sekarang mari kita bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah wajar jika dari hasil penemuannya, Nikola Tesla dan keturunannya seharusnya menjadi orang terkaya di dunia? Bayangkan saja, listrik yang mengalir di rumahmu, lampu yang menyala di malam hari, pabrik yang berputar, sinyal yang menghubungkan miliaran ponsel di seluruh bumi. Semuanya ada karena Tesla. Kalau sistem arus bolak-balik miliknya dipatenkan dan ia mendapat bayaran dari setiap penggunaan, mungkin kekayaannya akan melebihi siapapun. Lebih kaya dari Rockefeller, lebih kaya dari semua konglomerat energi. Namun, faktanya, Tesla justru mati dalam kemiskinan yang mengenaskan. Tanggal 7 Januari 1943, Tesla ditemukan tak bernyawa di kamar hotel murah bernomor 3327 di New Yorker Hotel. Tidak ada keluarga yang menemaninya. Tidak memiliki keturunan. Tidak ada harta yang tersisa. Hanya tersisa catatan-catatan penelitian yang justru langsung disita pemerintah. Sosok yang seharusnya dikenang sebagai pahlawan besar menutup matanya dalam kesepian. Hanya setumpuk dokumen penelitian yang kemudian disita pemerintah. Dan lebih tragis lagi, publik di masa itu menganggapnya gila. Di penghujung hidupnya, Tesla sering berbicara tentang senjata energi yang bisa mengakhiri perang, tentang komunikasi dengan makhluk luar angkasa, tentang energi gratis untuk semua manusia. Bagi banyak orang, itu terdengar tidak masuk akal. Ia dicap sebagai ilmuwan eksentrik, pemimpi aneh, bahkan orang gila. Tapi, benarkah ia gila? Atau justru ia sudah terlalu jauh melampaui zamannya? Yang jelas, sepanjang hidupnya, Tesla mengalami banyak pengkhianatan. Thomas Edison pernah menjanjikan hadiah besar jika Tesla berhasil memperbaiki sistemnya. Tesla berhasil, tapi hadiahnya tidak pernah diberikan. Investor kaya seperti JP Morgan mendanai proyek Wardenclyffe Tower, lalu meninggalkannya begitu tahu bahwa Tesla ingin membuat listrik gratis untuk semua orang. Bahkan di kalangan ilmuwan sekalipun, Tesla sering dijauhi karena ide-idenya dianggap terlalu berbahaya, terlalu mengancam, dan mengganggu tatanan yang sudah ada yang menguntungkan kelompok elit tertentu. Hasilnya, seorang jenius yang seharusnya dielu-elukan sebagai pahlawan justru mati miskin, kesepian, dan terlupakan. Sementara dunia terus menikmati hasil dari penemuannya. Dan inilah ironi terakhir. Di penghujung hidupnya, Tesla sering berbicara tentang makhluk luar angkasa. Ia mengaku pernah menangkap sinyal misterius dari planet lain. Ia bahkan percaya dirinya sedang berkomunikasi dengan kecerdasan di luar bumi. Pada masa itu, semua orang menertawakannya. Tesla dicap gila. Ucapan tentang makhluk asing dianggap omong kosong. Namun, hanya 4 tahun setelah kematiannya, dunia digemparkan oleh fenomena UFO yang mulai ramai dibicarakan. Banyak laporan penampakan benda terbang aneh. Banyak kesaksian tentang cahaya di langit yang tidak bisa dijelaskan. Fenomena yang, entah kebetulan atau tidak,
menggemakan apa yang dulu sering diucapkan Tesla. Pertanyaannya adalah, apakah Tesla benar-benar sudah mengetahui sesuatu jauh sebelum publik menyadarinya? Apakah komunikasi alien yang ia bicarakan bukan sekedar halusinasi orang tua renta, tetapi sebuah pengetahuan rahasia yang masih ditutup hingga hari ini? Jika kamu ingin tahu lebih jauh tentang misteri UFO dan kaitannya dengan agenda besar para elit, jangan lupa tonton juga video sebelumnya di channel ini. Karena mungkin saja benang merah antara Tesla, teknologi rahasia, dan fenomena UFO lebih dekat daripada yang kita kira. Meski banyak penemuan Tesla disembunyikan, beberapa idenya akhirnya keluar ke permukaan dan menjadi dasar dari teknologi yang kita nikmati hari ini. Mari kita mulai dari yang paling besar. 1. Arus bolak-balik, AC current. Diperkenalkan Tesla pada akhir 1880-an. Perang arus melawan Thomas Edison berlangsung sengit di tahun 1890-an. Dan pada tahun 1893, pameran dunia di Chicago menjadi momen kemenangan Tesla, karena seluruh pameran diterangi dengan sistem listrik AC buatannya. Sejak itu, hingga sekarang, listrik yang mengalir ke rumahmu adalah warisan Tesla. 2. Radio. Banyak orang mengenal Guglielmo Marconi sebagai penemu radio. Tapi faktanya, pada tahun 1943 Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa beberapa paten Marconi sebenarnya milik Tesla. Artinya, Tesla lah pencipta asli radio. Bayangkan, siaran berita, musik, hingga sinyal ponsel modern semua berakar dari Tesla. 3. Remote control. Pada tahun 1898, di Madison Square Garden, Tesla mengejutkan dunia dengan demonstrasi perahu kecil yang bisa digerakkan dari jauh tanpa kabel. Itulah cikal bakal teknologi remote control. Hari ini, teknologi itu berkembang menjadi drone, mobil RC, bahkan sistem persenjataan militer modern. 4. Turbin Tesla. Pada tahun 1906, ia memperkenalkan mesin tanpa baling-baling yang bekerja dengan prinsip aliran fluida. Meski jarang dipakai di zamannya, konsep ini menjadi dasar pengembangan turbin modern yang efisien, termasuk di pembangkit energi masa kini. 5. Fluorescent light dan lampu neon. Tesla sudah bereksperimen dengan lampu neon sejak 1890-an. Ia bahkan membuat bola plasma yang bisa menyala tanpa kabel. Hari ini, teknologi itu menjadi dasar pencahayaan modern dan juga hiburan visual. 6. Wireless transmission of energy. Inilah proyek besarnya. Warden Cliff Tower. Dimulai tahun 1901 dengan dana dari JP Morgan. Tesla ingin membuktikan bahwa energi listrik bisa dikirim ke seluruh dunia tanpa kabel, gratis. Sayangnya, proyek itu dihentikan, menara dihancurkan, dan idenya dianggap terlalu berbahaya. Namun konsepnya masih hidup hingga kini. Teknologi wireless charging yang kamu pakai di smartphone-mu adalah bayangan kecil dari impian Tesla 100 tahun lalu. 7. Teknologi radar. Pada Perang Dunia Kedua, radar digunakan untuk mendeteksi pesawat musuh. Namun jauh sebelumnya, Tesla sudah merancang ide penggunaan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi objek jarak jauh. Baru setelah ia meninggal, teknologi radar berkembang pesat di tahun 1940-an. 4. Energi terbarukan dan gelombang elektromagnetik. Tesla percaya pada energi alam, tenaga air, panas bumi, dan bahkan energi dari bumi itu sendiri. Di masa kini, gagasan Tesla menjadi inspirasi dalam pengembangan energi terbarukan. Dengan kata lain, semua yang kita pakai hari ini, listrik, radio, internet, radar, remote control, lampu neon, hingga wireless charging, semua adalah bayangan dari mimpi Tesla. Dulu ia dicap gila, sekarang justru dunia hidup dari ide-idenya. Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya banyak teknologi modern yang kita banggakan hari ini sudah ada dalam gagasan Tesla ratusan tahun lalu. Internet, wireless charging, radar, listrik arus bolak-balik, bahkan konsep energi tanpa kabel, semuanya bukan hal baru. Tesla sudah membayangkannya sejak abad ke-19. Jadi wajar saja kalau abad ke-21 terasa begitu cepat berkembang. Karena seharusnya semua ini sudah ada bahkan sebelum tahun 2000-an. Jika saja Tesla tidak dizolimi, jika saja penelitiannya tidak dihentikan. Mungkin sekarang
kita sudah punya energi gratis. Kita sudah bisa hidup tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan teknologi manusia mungkin sudah ratusan tahun lebih maju dari yang ada saat ini. Dan yang lebih aneh lagi, seluruh teknologi ini akar dasarnya bukan minyak, bukan batu bara, bukan gas alam, tapi energi elektromagnetik. Energi yang dulu dipopulerkan Tesla, namun sengaja ditutup-tutupi. Sekarang, kita mulai melihat teknologi berbasis energi terbarukan, wireless dan elektromagnetik bermunculan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kotak Pandora ini baru dibuka sekarang? Apakah karena para elit global sudah berhasil memanipulasinya? Apakah mereka sudah menemukan cara untuk memonopoli energi yang seharusnya gratis untuk semua manusia? Energi yang sebenarnya bukan terbarukan, karena Tesla sudah menggagasnya lebih dari 100 tahun lalu. Inilah pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Apakah perkembangan teknologi hari ini benar-benar untuk umat manusia, ataukah hanya untuk kepentingan segelintir orang yang sudah sejak lama mengendalikan masa depan dunia? Jika kalian penasaran lebih jauh tentang energi elektromagnetik dan bertanya-tanya, bagaimana jika manusia bisa mengendalikannya, bukan dengan mesin, bukan dengan menara, tetapi langsung dengan otaknya sendiri? Aku juga membahas gagasan gila itu dalam sebuah novel berjudul Tunas Layu. Sebuah kisah yang mencoba membayangkan bagaimana jika energi elektromagnetik bisa menyatu dengan kesadaran manusia dan apa yang akan terjadi jika kemampuan itu jatuh ke tangan yang salah. Kalian bisa baca dan telusuri novel Tunas Layu melalui link yang sudah aku taruh di deskripsi. Siapa tahu, di balik fiksi itu, ada potongan-potongan kebenaran tentang warisan Tesla, energi elektromagnetik, dan masa depan umat manusia. Jadi kesimpulannya, kotak Pandora ini perlahan sudah mulai dibuka. Pertanyaannya sekarang, apa agenda selanjutnya dari para elit global? Kalau menurutku, mereka sudah tidak lagi bermain di bahan bakar minyak atau energi-energi tidak efisien itu. Target mereka sekarang langsung menuju subjek utama, yaitu manusia itu sendiri. Dan bagaimana cara mereka memonopoli manusia? Kalau menurutku, salah satunya lewat jalur kesehatan. Itulah misteri besar yang masih harus kita ungkap. Dan di video selanjutnya, kita akan kembali membahas misteri lain yang tak kalah mengejutkan, rahasia piramid. Jadi jangan sampai ketinggalan. Subscribe, komen, dan like video ini. Bagikan juga pada teman-teman di sekitar kalian agar kita bisa sama-sama membuka mata dan mengantisipasi agenda yang tidak kita inginkan. Sampai jumpa di misteri berikutnya.